Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bergaul dengan lawan jenis. Islam mengajarkan adab-adab yang baik ketika bergaul dengan orang lain, termasuk dengan lawan jenis. Islam memberikan batasan-batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam rangka menjaga keduanya dari fitnah. Akan tetapi banyak orang tidak memperhatikan hal ini karena menganggapnya tidak penting, bahkan dianggap akan membebani mereka. Padahal agama Islam itu agama yang mudah dan tidak membebani umatnya. Allah lah yang maha mengetahui tentang agama ini. Tidaklah dia menciptakan syariat ini kecuali untuk kebaikan makhluknya. Dua, bentuk adab bergaul dengan lawan jenis. Dalam bergaul dengan lawan jenis, hendaknya diperhatikan adab dan tata cara bergaul yang islami, yaitu sebagai berikut. A. Menjaga pandangan. Pandangan merupakan awal terjadinya fitnah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap laki-laki dan perempuan untuk menjaga pandangannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 30 sampai 31 sebagai berikut. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihim wa kepada kalian. Intinya antara laki-laki dan perempuan hendaknya saling bantu, bukan saling menjatuhkan, dan saling menghormati, bukan saling mencaci. Hindari dari berduaan. Berduaan dengan lawan jenis tidak dibenarkan dalam Islam. Tidak boleh bagi laki-laki dan perempuan berkhulwat, karena yang ketiga adalah setan yang akan membisikkan kasih sehat, dialogis dan akrab, tetapi tetap dalam batas-batas yang dibolehkan agama. Maka terhindar dari terjerumusnya laki-laki dan perempuan kepada hal-hal yang dilarang oleh agama. Dengan demikian diharapkan akan lahir generasi yang memiliki akhlak yang baik. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami. Dari materi awal, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, harus jaga jarak dengan lawan jenis, harus beretika baik terhadap sesama umat Islam ataupun umat manusia. Mungkin ada pertanyaan? Oke. Mungkin kami buka sesi pertanyaan yang diisi tiga. Kalau kita pada sekitar Bagaimana pandangan syariat Islam tentang menjabat tangan dengan lawan jenis? Yang telah kami sampaikan dan telah kami paparkan tadi di papan tulis dengan jelas, dengan suara yang cukup lantang juga. Kami akan mengulangkan kembali ya. Bagaimana tentang pandangan Islam itu, hukumnya itu sangat haram. Hukumnya itu tidak boleh untuk berjabat tangan. Jangankan berjabat tangan saja, komunikasi pun tadi telah kami sampaikan, komunikasi entah melalui pesan, melalui telepon, melalui media-media sosial lainnya itu dilarang. Adapun pendapat yang membolehkannya itu hanya sebatas yang penting-penting saja, yang sebatas karena kan kita untuk mempermudah entah tentang persoalan pekerjaan atau persoalan antara bos dan karyawan atau persoalan lainnya itu, komunikasi itu sangat penting untuk tidak mempermudah hubungan di antara mereka itu. Hubungan dalam kata lain ini hubungan pekerjaan yang hanya sebatas itu saja. Namun jika sudah mencapai ketikan-ketikan yang mengundang syahwat, suara-suara yang memancing syahwatnya itu muncul, itu sangat dilarang dalam agama Islam. Dalam syariat itu hukumnya haram. Terima kasih. Apa gimana? Oke, jawab. Baik, pertanyaan dari saudara Seka, apa yang harus dilakukan seorang muslim jika menghadapi konflik dalam pergaulan? Pertama yang harus dilakukan kita sebagai seorang muslim adalah
tidak bersikap kita harus tinggi kepala yang pertama, dan harus hati itu harus dilebarkan. Jadi kita tidak perlu emosi atau secara fisik dalam menyelesaikan konflik, karena konflik itu tidak harus diselesaikan dengan cara yang keras, bisa dengan cara musyawarah, kekeluargaan dan lain sebagainya. Itu saja. Baik, selanjutnya pertanyaan sama. Bagaimana kita terjerumus pergaulan bebas padahal kita ada di lingkungan tersebut? Oke, bagaimana caranya kita tidak terjerumus pergaulan bebas padahal kita berada dalam pergaulan tersebut? Kisah ini sudah terjadi ribuan tahun yang lalu, sudah terjadi di masa-masa dulu. Salah satu kisahnya itu yang telah kita ketahui, ada sebuah pemuda, seorang pemuda itu tinggal di kota yang penuh maksiat, perjudian di mana-mana, prostitusi di mana-mana, narkoba dan sebagainya itu telah merajalela di kalangan tersebut. Akhirnya pemuda tersebut terpancing atau mengikuti syahwatnya, mengikuti lingkungan tersebut, sampai akhirnya, karena kan ada 3 hal yang membuat manusia itu rusak. Pertama, alkohol, kemudian seks bebas, dan juga kematian atau membunuh. Pertama, dia awali dengan mencoba sebuah alkohol. Dia mabuk, dia dalam keadaan mabuk, lalu dia memperkaos seorang wanita di sana. Jadi, wabillahi taufiq wal hidayah, wa taufiq billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk presentasi kita semua, Judi dan Senstan, memberikan presentasi yang begitu bersemangat dan mendukung. Ya. Oke, selanjutnya yaitu kita akan memberikan refleksi beberapa contoh soal latihan. Silakan dikerjakan, waktunya sekitar 15 menit dari sekarang. Jangan main kasih nama. Teman sebaya. Bisa melarang istirahat dalam pergaulan. Pengertian istirahat adalah pembaluran antara laki-laki dengan perempuan. Antara laki-laki dan para perempuan yang bukan mahram. Nomor 3, Salman. Jika teman yang berselisih, bertengkar atau melakukan perbuatan yang tidak baik kepada teman-teman yang lain, maka kita wajib mendamaikannya. Pernyataan tersebut merupakan tata cara pergaulan baik pada aspek saling berinteraksi. Nasihat tersebut paling-paling diterapkan pada pergaulan. Ada yang lain jawabannya? Ini Bu. Bisnis. Almarhu al-hadini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Makanya ini penting. Perhatikanlah teman baik kamu. Katanya pepatah gini Bu, kalau bermain tukang minyak wangi jadi wangi. Kalau tukang bersih tapi kuat. Mau ada tapinya? Masa orang boleh mengulangi makan kendaraan Aturan kesehatan. tata tertib Tata tertib apa? Lalu lintas. Gaya dengan kelas 12 nggak ada yang ngomongin kan? Indonesia. Nomor 8, Stanley. Salah satu sikap santun kepada orang yang lebih tua adalah membantu pekerjaannya. diam-diam. Berkata dengan sopan, Masya Allah. Sebenarnya ini hampir semuanya benar. Pelajaran. Terima kasih.
أقرأ جواب المجلس.